Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Novigawati, Prodi Pendidikan PKN 3A, Universitas Bhinneka PGRI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar PPKN, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran dengan model siklus belajar atau learning cycle. Pengertian dari siklus belajar. Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Siklus belajar merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran siklus belajar berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik secara aktif menemukan konsepnya sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, siklus belajar terdiri atas tahapan-tahapan yang terorganisir sehingga pemahaman peserta didik terorganisir dengan baik. Adapun model siklus belajar, pada mulanya, siklus belajar terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase eksplorasi atau exploration. Yang kedua, fase pengenalan konsep atau concept introduction. Yang ketiga, fase aplikasi konsep atau concept application. Saat ini siklus belajar telah dikembangkan dan disempurnakan menjadi 5 fase. Pada pembelajaran siklus belajar 5 fase, ditambahkan tahap engagement sebelum exploration dan ditambahkan pula tahap evaluation pada akhir siklus. Pada model ini, tahap konsep introduction dan konsep application masing-masing diistilahkan explanation dan elaboration. Karena hal itu, siklus belajar 5 fase sering dijuluki learning cycle 5E atau 5E atau LC5E, yaitu yang pertama, engagement, kedua, exploration, ketiga, explanation, keempat, elaboration, dan yang kelima, evaluation. Untuk yang pertama, engagement. Kegiatan pada fase ini, arah pembelajarannya adalah memusatkan perhatian peserta didik dengan kegiatan demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan peserta didik dan mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik. Dalam tahapan ini, peserta didik dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan peserta didik dan mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik. Nah, dengan demikian, kemampuan peserta didik akan terdorong untuk memberikan respon dengan mengakses pengetahuan awal yang telah dimiliki. Pada tahapan ini juga, peserta didik diajarkan berhipotesis, yaitu menyusun jawaban sementara dari masalah yang akan mereka diskusikan atau praktikan. Sedangkan guru berusaha memusatkan perhatian peserta didik. Hal itu dilakukan dengan merangsang kemampuan peserta didik serta membangkitkan minat dan motivasi peserta didik terhadap konsep yang akan diajarkan. Untuk selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk mengetahui lebih banyak materi yang akan dipelajari, yaitu dengan cara menghadapkan peserta didik dengan suatu fenomena yang bertentangan dengan kognitif mereka. Yang kedua, exploration. Kegiatan pada fase ini, arah pembelajarannya adalah memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya dengan melaksanakan sebanyak mungkin bekerja sama dengan kelompoknya untuk menjawab sebuah pertanyaan. Tahap exploration merupakan tahap yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Dengan itu, peserta didik berkesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru. Selain itu juga,
peserta didik diberikan kesempatan untuk mengamati, merekam, mengisolasi variabel, desain dan rencana percobaan, dan juga membuat grafik, menginterpretasi hasil, mengembangkan hipotesis, mengatur temuan mereka. Pada tahap ini juga, guru dapat menyusun pertanyaan, menyarankan pendekatan, memberikan umpan balik, dan menilai pemahaman. Yang ketiga, explanation. Kegiatan pada fase ini, arah kegiatannya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan analisis dan penjelasan. Pada tahap ini, peserta didik diperkenalkan pada konsep, hukum, dan teori baru. Dengan itu, peserta didik menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada tahap explore dengan kalimat pemikirannya sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan-penjelasan peserta didik. Guru mengenalkan peserta didik pada beberapa kosakata ilmiah dan memberikan pertanyaan yang merangsang peserta didik agar menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan eksplorasi. Yang keempat, elaboration. Kegiatan pada fase ini, arah pembelajarannya adalah menerapkan apa yang telah dijelaskan pada fase explain dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat. Pada tahap elaboration, peserta didik lebih berpikir mendalam tentang hal yang mereka pelajari dan menerapkan pada kasus yang berbeda. Mereka menguji gagasan dengan rincian dan mengeksplorasi, bahkan menambahkan koneksi, dan menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving atau jenis lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahapan ini, peserta didik menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Pada fase ini, guru memberikan permasalahan yang terkait dengan materi yang telah diajarkan untuk dipecahkan oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan dapat belajar secara bermakna karena telah dapat menerapkan dan mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi yang baru. Untuk yang kelima, evaluation. Kegiatan pada fase ini, arah pembelajarannya adalah memancing kembali ide-ide, pengetahuan, ataupun keterampilan peserta didik yang telah mereka pelajari, sekaligus mengadakan assessment mengenai keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep. Evaluation adalah tahap evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap evaluasi. Peserta didik dievaluasi pemahaman dan keterampilannya. Guru diharapkan secara terus-menerus dapat mengobservasi dan memperhatikan peserta didik terhadap kemampuan dan keterampilannya. Hal itu dilakukan untuk menilai tingkat pengetahuan dan kemampuannya, kemudian melihat perubahan pemikiran peserta didik terhadap pemikiran awalnya. Selain itu, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman peserta didik dalam menerapkan konsep yang baru. Guru berusaha memancing kembali ide-ide berupa pengetahuan ataupun keterampilan peserta didik yang telah mereka pelajari, sekaligus mengadakan assessment mengenai keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep. Kita perlu menggunakan siklus belajar dalam proses pembelajaran, karena seperti yang telah dipaparkan, sangat diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi dapat berperan aktif. Selanjutnya, melalui strategi ini, peserta didik mampu menggali, menganalisis, mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Adapun dalam pembelajaran model siklus belajar, tentu terdapat kelebihan dan juga kekurangan pada model pembelajaran. Dalam siklus belajar, akan dijelaskan masing-masing keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan model pembelajaran siklus belajar yaitu: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Sedangkan kelemahan model pembelajaran siklus belajar yaitu: yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Dan yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Sehingga, dari penjelasan tersebut, model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle merupakan model pembelajaran dengan mengadopsi prinsip konstruktivisme yang terdiri rangkaian tahap-tahap kegiatan yaitu tahap engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dan pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran dengan model siklus belajar atau learning cycle. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.